kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Kak Tito. Apakah Kakak siap untuk menjawab pertanyaan kami, Kak? Iya boleh. Mungkin kenalan dulu kali ya, karena aku iya, belum tahu benar. kakak dari mana, terus Oh, iya. sekolahnya di mana. Oh ya, selamat siang Kak Tito. Nama saya Reisa Sarah Hakiki dari SMAI Sudirman, Tapak 5 Besar Sudirman. Dan teman saya, Saya Syafia Hasna Sabira, saya juga dari SMAI PB Sudirman. Si Oke. PB Sudirman itu yang di Cijantung ya? Iya, benar. betul. I see. Iya. Oke. Kalau boleh Kak Tito perkenalkan diri Kakak dulu kepada teman-teman kami. Oke, salam kenal semuanya. Aku Tito. Nama panjangku Tito Trikadavi. Aku asalnya dari Serang, Banten. Dan sekarang sibuk sebagai founder dan juga managing director dari Bastra ID, yakni organisasi sosial yang bergerak untuk meningkatkan keterampilan literasi dan sosioemosional orang Indonesia sehingga mereka bisa jadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sosial. Salah satunya adalah konflik-konflik sosial dan keagamaan yang terjadi di Indonesia. Sekarang juga jadi mahasiswa di the University of Queensland, Australia, dan akan mulai perkuliahan di Juni nanti. Keren banget Kak Tito. Oke, boleh kami mulai pertanyaannya Kak Tito? Boleh. Oke, jadi begini Kak Tito. Untuk pertanyaan pertamanya itu, bagaimana sih perjalanan Kak Tito untuk mendapatkan beasiswa dan pendidikan yang berkualitas, dan tantangan apa yang berkesan bagi Kak Tito dalam menjalani perjalanan tersebut? Perjalananku mendapatkan beasiswa dimulai setelah aku lulus S1. Aku lulus S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selama S1 dulu, aku bukan tipe mahasiswa yang yang setelah kuliah langsung pulang, tapi aktif di berbagai kegiatan dan juga mengelola organisasi Bastra ID yang tadi aku dirikan dan aku jelaskan di awal. Karena aku mendirikan itu sejak 2018, yang mana adalah semester pertama aku masuk perkuliahan S1 dulu. Sehingga masa perkuliahanku bukan cuma masa belajar, tapi juga mengumpulkan portofolio, masa untuk melakukan berbagai proyek yang berhubungan dengan aspirasi karirku di masa depan, untuk menjadi seorang peace builder, untuk menjadi seorang diplomat di masa depan, meskipun aku jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sehingga ketika lulus S1, aku langsung mendaftar ke beberapa kesempatan, termasuk YCL Academic Fellowship Program, yakni beasiswa 5 minggu ke Amerika Serikat, dan di sana belajar civic engagement. Jadi aku dapat beasiswa itu tidak serta-merta karena aku mendaftar, tapi karena aku memang sudah melakukan banyak hal yang berkaitan dengan jurusan yang relevan di YCL Academic Fellowship Program tersebut. Selain itu, 1 tahun berselang setelah lulus dari Amerika Serikat, aku juga langsung aku mendaftar Australia Awards, beasiswa S2 ke Australia di jurusan Peace and Conflict Studies dan juga International Relations, karena aku punya aspirasi besar untuk berkontribusi ke diplomasi Indonesia dan juga negara-negara lain, dan salah satu career path-nya adalah dengan cara studi di jurusan tersebut gitu. Jadi itulah kenapa aku memutuskan untuk mendaftar beasiswa ke Australia. Tantangannya banyak banget karena sistem pendidikan di luar negeri dan di Indonesia itu beda, sehingga ketika ngomongin soal pendidikan luar negeri, karena aku mengambil beasiswa luar negeri, aku ngerasa perlu banyak hal yang disiapkan, mulai dari mentally, physically, dan juga persiapan barang-barang yang aku perlu bawa sehingga aku bisa beradaptasi di luar negeri sana. Selain itu juga tantangan soal bagaimana aku bisa menyusun studiku ini sebagai studi yang benar-benar nanti bakal bermanfaat untuk karir path aku ke depan, terutama untuk aspirasi aku ke depan gitu ya. Jadi ya tadi itu dua tantangannya adalah tantangan seputar persiapan untuk beradaptasi. Tantangan kedua adalah soal bagaimana memaksimalkan studi supaya bisa
bisa mencapai aspirasi atau cita-citaku di masa depan. Itu. Oke, terima kasih Kak Tito. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh diberikan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang untuk pertanyaan keduanya, Kak Tito ini ada pesan nggak untuk seluruh siswa dan siswi di Indonesia ini yang mau mengejar impian mereka? Setiap orang punya impiannya masing-masing dan punya jalurnya yang beda gitu, jalurnya masing-masing. Jadi saranku adalah find your purpose dulu apa. Temuin sebenarnya teman-teman ini punya aspirasi di bidang apa, ingin menjadi apa, ingin membuat perubahan apa di masa depan. Dan setelah mengetahui hal itu akan jadi lebih mudah untuk menemukan jalur apa yang teman-teman perlu tempuh gitu. Sehingga teman-teman bisa lebih efektif lagi untuk belajar, bisa memprioritaskan hal-hal yang penting ketimbang hal yang sebenarnya nggak penting tapi kita merasa aku harus ngelakuin itu gitu sekarang. Jadi pesanku adalah teman-teman coba pikirin mulai dari sekarang apa yang menjadi tujuannya teman-teman di masa depan. Dan soal jalur, teman-teman tuh bisa banget belajar path-nya dari orang lain yang serupa memiliki tujuan yang sama gitu. Misalkan tujuannya untuk menjadi seorang diplomat, ya bisa belajar dari aku. Tapi kalau tujuan di masa depan misalkan ingin berkontribusi lebih banyak di bidang kedokteran, tentu nggak bisa belajarnya jalur dari aku gitu kan. Tentu dari orang-orang yang sukses di dunia kedokteran gitu. Jadi banyak banget sebenarnya upaya untuk mempelajari jalur-jalur terbaik versi kalian, terutama untuk mencapai tujuan masing-masing. Oke, terima kasih Kak Tito. Ya. Oke, Iya. sama. Oke, terima kasih banyak ya Kak Tito udah mau menjadi narasumber di wawancara kami. Sama-sama. Iya, sebelumnya saya juga saya juga cita-citanya pengen jadi diplomat nih, dan kebetulan saya juga ngefans banget nih sama Kak Tito karena Kak Tito tuh keren banget. Kakak juga ikut menang banyak beasiswa kayak gitu tuh. Kita perlu nggak sih Kak kalau misalnya waktu SMA gini tuh aktif di luar sekolah, atau mungkin bisa cuman perbaiki nilai di sekolah dulu aja gitu, atau kita juga harus di luar sekolah Kak? Saranku di luar sekolah banget, harus di luar sekolah. Bukan cuma saran tapi harus gitu. Karena dulu waktu SMA aku tuh ikut banyak banget program di luar gitu ya, di luar kota, di luar provinsi gitu ya, program nasional. Dan aku nemuin banyak banget keberagaman dari cara belajar orang-orang gitu. Sehingga kita nggak terbatas dengan melihat circle orang-orang terbaik di PB Sudirman aja gitu ya, tapi juga melihat teman-teman di luar sana yang punya cara belajar ternyata lebih efektif ya, caranya lebih mudah, tapi kita nggak pikiran selama ini gitu. Dan itu tuh bakal useful banget harusnya buat karir gitu. Dan juga tentu koneksi ya, karena kalau buat SMA praktikalnya adalah coba kayak ikutin lomba-lomba yang typically akan membawa kalian ketemu sama orang yang beda banget gitu. Misalkan kayak FLS 2N, OSN, aku nggak tahu namanya sekarang apa gitu ya. Kompetisi sains nasional itu kan bukan cuma lomba tapi juga berjejaring kan sama orang. Jadi usahakan itu juga sih Kak. Oh ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tito. Semoga lancar studinya ya Kak di Australia dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Amin. Amin. Semoga sukses juga belajar ya. Iya, terima kasih Kak Tito. Terima kasih atas waktunya ya Kak Tito. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Iya, selamat sore.